Halo guys, gue Ray. Hari ini gue akan mereview sebuah TWS dari Tozo, tipenya Tozo NC2. NC berarti dia udah mensupport Active Noise Cancelling, dan untuk harganya dia dijual seharga 849.000 kalau kalian cari di e-commerce di Indonesia. Untuk lebih lengkapnya udah gue taruh link pembeliannya di deskripsi di bawah kalau kalian berminat. Dan ini salah satu TWS yang cukup menarik karena dia mempunyai fitur yang cukup lengkap. Udah gitu performance-nya juga gue sendiri cukup suka dengan apa yang ditawarkan. Padahal untuk brand Tozo ini pertama kali ya gue coba dari sisi lineup TWS-nya karena ini masih cukup asing buat gue pribadi. Langsung aja kita bahas apa sih kelebihan dari NC2 ini, dan seperti biasa awal gue akan bahas dari sisi build quality dan desainnya. Untuk sebuah TWS harga 850.000, gue ngerasa dari sisi build quality-nya nggak ada yang spesial. Materialnya berbahan plastik, dan untuk finishingnya gue ngerasa ini biasa aja untuk apa yang ditawarkan. Untuk layoutnya sendiri, dia depannya ada 4 buah LED untuk menandakan status atau sisa baterai yang ada di case-nya ini. Di sisi atasnya ada tulisan Tozo, dan ini tuh berupa grafir gitu ya. Jadi gue suka dengan lookingnya yang simple dan gak beraneka macam warna gitu. Jadi kelihatannya minimalis. Di belakangnya ada satu tombol, ini untuk kayak repairing ketika kalian pengen pairing Tozo NC2 ini ke device atau gadget yang lain. Untuk bagian bawahnya ada charging port yang udah menggunakan USB Type-C. Dan ketika kita buka, kita lihat bagian dalamnya, dia langsung jelas kalau earbudnya ini mempunyai desain in-ear. Jadi dia akan nge-seal suara di sekitar kalian. Untuk bahan earbudnya sendiri, dia kayak masih berbahan plastik pastinya, tapi finishingnya sedikit berbeda karena dia kayak ada finishing glossy metallicnya gitu, yang kalau kalian lihat secara detail tuh, dia agak sedikit lebih gampang buat meninggalkan fingerprint. Untuk earbudnya sendiri juga gua rasa ini udah cukup lengkap ya, karena dia udah dilengkapi dengan ear detection. Jadi ketika kalian cabut, dia akan otomatis ke pause, dan ketika kalian pakai lagi, dia akan kembali memutar medianya sesuai dengan apa yang kalian pasang. Dan untuk jedanya kurang lebih sekitar 1 detik. Jadi itu adalah jeda yang cukup enak ya ketika kalian gunakan sehari-hari, karena ada beberapa TWS yang menggunakan sensor yang sama itu jedanya terlalu cepat. Jadi terkadang ketika kita goyang-goyang dikit aja tuh dia kayak ngeplay nge-pause gitu. Itu yang nggak gue alamin di Tozo ini, jadi semuanya udah berjalan cukup lancar. Untuk fittingnya sendiri sebenarnya kalau buat gue ini cukup nyaman meskipun ini bukanlah yang terbaik. Yang pertama, gue tuh nggak terlalu suka dengan desain TWS yang mempunyai tangkai seperti ini. Jadi gue lebih suka desainnya tuh yang lebih round dan kecil aja, yang biasanya yang ketika gue pakai tuh lebih nyaman. Tapi untuk Tozo NC2 ini sih gue nggak mengalami masalah yang berarti sih. Jadi ketika gue 2 jam memakai TWS ini buat main game, buat dengerin YouTube, lagu, dan lain sebagainya, sebenarnya ini masih cukup nyaman kok. Cuman bagi kuping yang agak kecil mungkin ini tuh nggak segitu nyamannya karena ada beberapa TWS yang lebih nyaman. Untuk touch sensornya sendiri juga pastinya dia udah menggunakan sistem touch. Jadi nggak ada tombol fisik lagi yang ada di Tozo NC2 ini. Pengontrolannya simple ya, kalian bisa play pause, bisa next or previews, dan lain sebagainya. Yang gue suka adalah karena dia udah menggunakan atau menyematkan fitur ANC, dan kalian caranya mengaktifkan ANC-nya itu cukup kalian touch sekali di sisi sebelah kiri untuk mengaktifkan ambient mode ketika pertama kali kalian angkat dari case-nya ini, dan ketika kalian pencet sekali lagi dia akan mengaktifkan ANC-nya, tapi ketika kalian pencet lagi dia akan balik ke ambient mode-nya. Jadi dia nggak bisa menonaktifkan ANC-nya ketika kalian udah mengaktifkan ANC atau ambient mode-nya. Gue nggak tahu itu negatif apa positif. Jadi kalau satu-satunya cara agar kalian tuh nggak mengaktifkan ANC-nya adalah kalian taruh lagi di case-nya dan kalian angkat. Untuk performance ANC-nya sendiri, untuk harganya gue rasa ini standar ya. Dalam artian dia diklaim bisa mengurangi sampai 35 dB untuk ambient yang ada di sekitar kita. Tapi yang gue alamin untuk Tozo NC2 ini tanpa ANC aja atau ketika ANC-nya off aja sebenarnya dia udah nge-seal cukup baik untuk sealingnya. Dan ketika ANC-nya on, memang dia bisa mengurangi atau menghilangkan suara-suara yang seperti suara AC atau suara kipas yang low noise seperti itu. Tapi ketika kalian temuin suara yang udah lumayan kencang, misalkan suara orang berbicara atau suara kendaraan yang memang cukup dekat dengan kalian,
dia nggak bisa bener-bener hilang 100%. Jadi ANC-nya ini performance-nya membantu, tapi kalian nggak bisa meng-compare dengan TWS yang punya harga sampai di atas 1,5 juta untuk performance ANC-nya. Tapi kalau untuk ambient mode-nya atau transparency mode-nya, gue suka banget sama Tozo NC2 ini karena dia bisa memberikan suara ambient di sekitar kita itu dengan jelas dan nggak ada kayak peak-nya atau wind noise-nya dan lain sebagainya. Jadi gue ngerasa untuk ambient mode-nya itu gue suka banget dengan performance yang ada di Tozo NC2 ini. Sisanya untuk kayak fitur-fiturnya seperti Bluetooth-nya, dia udah menggunakan Bluetooth versi 5.2, supportnya SBC atau AC, dan dia belum support Qualcomm aptX. Untuk performance-nya sendiri, untuk latency-nya, gue rasa di sini tuh dalam kategori yang cukup aja, dia nggak jelek juga nggak bagus ya. Jadi untuk casual gaming seperti Mobile Legends, gue rasa nggak akan ada masalah di Tozo NC2 ini, atau nggak kalau misalkan kalian penikmat konten YouTube misalkan, atau kalian pengen pakai TWS ini buat nonton Netflix, dialognya akan sedikit berasa ketinggalan, tapi sebenarnya kalau kalian nggak merhatiin banget, gue rasa kalian juga nggak ada masalah karena gue sendiri tetap pakai Tozo NC2 ini, gue tes buat nonton Netflix dan gue nggak mengalami masalah yang berarti sih dan nggak ada mengalami kayak mengganggu gitu. Jadi untuk performance-nya kurang lebih seperti ini. Oke, dan sekarang gue lagi ngetes mengenai kualitas built-in mikrofon dari Tozo NC2 ini. Gimana menurut kalian? Silahkan kalian nilai sendiri. Untuk ruangan gue ini ada suara dari kipas fan lighting gue, ada suara dari AC, ada suara dari PC gue. Jadi suara di sekitar gue ini memang cukup terdengar jelas untuk ambience-nya, tapi gue nggak tahu ya apa kalian bisa mendengar dengan jelas atau Tozo NC2 ini mikrofonnya bisa nge-reduce suara sekitar gue dengan cukup baik. Silahkan kalian nilai sendiri. Oke, segitu aja ya. Dan sekarang kita lanjut lagi yuk ke reviewnya. Oke, selanjutnya untuk IP ratingnya. IP rating di Tozo NC2 ini dilengkapi dengan sertifikasi IPX6. Intinya dia aman kalau kalian pakai buat olahraga, terkena keringat juga aman, terkena air hujan aman. Selama kalian nggak nyemplungin Tozo NC2 ini ke dalam air. Untuk baterai life-nya, ini yang cukup spesial menurut gua karena untuk earbud-nya dia bisa bertahan up to 8 hour. Yang kalau gua sendiri gua nggak pernah bener-bener ngetes sampai 8 jam nonstop. Tapi yang jelas ketika gua pakai paling lama gua pernah ngetes tuh 3,5 jam. Dan dia menyisakan baterai sekitar 50-60%. Kalau nggak salah itu dengan ANC-nya terus on dan mikrofonnya juga on. Jadi gua pakai buat main game. Itu tuh lumayan kuat ya buat sebuah TWS yang mempunyai fitur ANC seperti itu. Jadi untuk baterai life-nya terbilang cukup bagus. Dan untuk case-nya sendiri, Tozo ngeklaim bisa sampai 32 jam pemakaian. Dan untuk charging-nya dia cukup cepat, dia 1,5 jam untuk 0-100%. Jadi untuk performance baterainya nggak ada masalah dan bahkan bisa gue bilang ini cukup spesial untuk performance yang ditawarkan. Kita langsung masuk aja ke hal yang paling penting, yaitu bagian sound quality-nya. Dan seperti biasa, mengenai sound quality itu bersifat subjektif. Jadi, apa yang gue sampaikan di sini pastinya menurut pendapat dari gue pribadi. Pertama kali gue dengar Tozo NC2 ini, dia mempunyai sound quality itu lebih mengarah ke arah warm. Jadi, kalau kalian suka treble, gue rasa mungkin kalian nggak cocok dengan apa yang ditawarkan. Tapi bukan berarti Tozo NC2 ini suaranya tuh dark atau dull gitu, enggak. Basicnya ini tuh masih cukup balance sih kalau menurut gue. Jadi dia memang slightly ke arah warm tapi dengan kuantitas yang nggak terlalu sampai bikin jadi berasa mendem gitu, masih cukup jauh kalau menurut gue. Untuk treble-nya sendiri sebenarnya ini tuh sesuai dengan selera gue. Jadi treble-nya itu smooth, detailnya masih terdengar sangat jelas, separasinya juga oke. Gue rasa sih untuk sisi treble atau high frekuensinya kalau buat gue ini tuh nyaman buat kalian dengerin dalam jangka panjang, atau kalau kalian suka berbagai macam genre lagu di sini tuh masih masuk. Cuman memang kalau kalian spesial misalkan denger lagu akustik atau lagu rock, ya mungkin attack-nya tuh akan kalah kalau kalian bandingkan dengan kayak Filthy One Light atau misalkan Edifier yang memang lebih ngasih sparkling di bagian high frekuensinya. Untuk vokalnya dia slightly V-shape ya, jadi agak memang berasa lebih di belakang untuk vokalnya.
Bahkan buat selera gue pribadi, ini agak terlalu mundur. Jadi untuk beberapa lagu yang biasa gue denger, gue ngerasa vokalnya ini agak terlalu mundur sih. Tapi sebenarnya vokal seperti ini tuh tipikal vokal yang memang relax ya. Jadi kalian tuh nggak berasa terintimidasi dan berasa capek ketika kalian dengerin berbagai macam lagu sambil menemani kegiatan kalian kerja. Tapi gue rasa memang tipikal sound signature seperti ini tuh bukan tipikal yang memang buat menganalitik lagu. Jadi ini bener-bener tipikal sound yang relax dan enak aja. Untuk bassnya ini yang paling spesial kalau menurut gue. Jadi bass dari Tozo NC2 ini secara kuantitas dan kualitas itu bagus, tapi dengan catatan gue mendengarkannya di ambient mode-nya, karena dari ambient mode sama transparency mode itu ada sedikit perbedaan karakter, yang dimana kalau di transparency mode itu berasa lebih megah secara soundstage, terus secara detail dan lain sebagainya tuh kayak berasa lebih open aja. Sedangkan untuk ANC tuh berasa langsung kayak terkompres, semuanya tuh kayak kalian denger musik tuh di dalam studio yang kecil gitu ya. Jadi semuanya tuh masih ngumpul jadi satu. Jadi kalau buat gue pribadi, kalau misalkan gue dengerin Tozo NC2 ini di kamar, gue malah lebih sering menggunakan transparency atau ambient mode-nya buat mendapatkan sound quality yang lebih proper menurut selera gue. Dan balik lagi ke bagian bassnya, yang dimana di Tozo NC2 ini dari sisi kuantitasnya itu besar, tapi secara kualitas juga ini masih terkontrol. Jadi dia bukan tipikal TWS yang asal bass doang. Jadi intinya bassnya itu berasa deep, low, dan enak sih kalau buat gue ya. Gue bukan basshead memang, tapi gue tuh bisa ngerasa Tozo NC2 ini punya bass yang super fun. Jadi gue tuh bisa mendengarkan berbagai macam lagu, tapi gue masih bisa menikmati bassnya tuh enak banget tanpa ngasih efek yang berlebih atau bikin kuping kita capek, misalkan kayak ngedengung atau bahkan muffle sampai menutupi frekuensi lainnya. Gue rasa nggak terjadi kecuali kalian dengerinnya di ANC, karena yang terkadang memang bisa nutup area vokal yang memang udah cenderung agak mundur. Jadi untuk transparency mode kualitas bassnya sih bagus banget. Jadi kesimpulannya, TWS ini tuh kalau menurut gue ini akan cocok bagi kalian yang sedang mencari TWS dengan fitur ANC atau transparency mode yang cukup proper di kelasnya. Terus kalian mencari TWS yang bisa bikin nyaman dalam berbagai macam genre lagu, bassnya bagus secara kualitas, atau bahkan kalau kalian basshead tapi kalian butuh TWS ANC dengan suara yang proper, ini salah satu pilihan yang bagus kalau kalian punya budget di bawah 1 juta. Nggak rekomennya kalau kalian suka teknikal yang wah, detail misalkan, atau kalian suka genre akustik, classical, dan lain sebagainya. Mungkin gue rasa ini nggak terlalu cocok buat kalian. Itu aja sih yang bisa gue share dari Tozo NC2 ini. Overall, gue suka dengan apa yang ditawarkan dari performance Tozo NC2 ini. Thank you bagi kalian nonton, dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.